Yang Shok. Siapkan satu set pakaian untukku. Jauh, melirikku. Itu sudah merupakan berkah yang luar biasa bagiku. Aku tidak berani meminta lebih. Nona Huang terlalu rendah hati. Kabar baik, kabar baik. Guru ilahi sudah tiba di perjamuan naga melayang. Guru ilahi ada di sini. Akhirnya aku bisa melihat wajahmu. Yang terhormat dari guru ilahi. Memikirkannya saja sudah membuatku bersemangat. Cepat, semuanya sambut guru ilahi dalam kondisi terbaik kalian. Aku di sini. Guru ilahi telah tiba. Di mana dia? Mengapa pintunya belum dibuka? Semuanya, aku di sini. Luo Feiyu, dari mana kau datang? Ibu, aku masuk melalui pintu samping kecil itu. Kenapa kalian semua terlihat begitu bersemangat? Kukira guru ilahi sudah tiba. Kalian membuat kami senang tanpa hasil. Tepat sekali. Siapa kau? Apa kau tahu tempat macam apa ini? Apakah ini tempat yang bisa kau masuki begitu saja? Permisi semuanya. Sebenarnya, dia adalah suamiku Luo Feiyu. Direktur Luo. Kami hanya salah mengira. Guru ilahi telah masuk. Direktur Luo mohon maafkan kami. Ya. Direktur Luo bersama Nona Huang. Pencapaiannya di masa depan pasti tak terbatas. Tuan-tuan, saya mengusulkan kita semua mengangkat gelas untuk Direktur Luo. Untuk Direktur Luo. Semuanya, kalian terlalu baik. Sebenarnya aku. Kehadiran yang begitu kuat. Kali ini, pastilah guru ilahi yang tiba. Guru ilahi ada di sini. Mendapat Ayah, Luo Huaqiang. Mengapa dia ada di sini? Luo Feiyu, apakah kau memanggilnya ke sini? bagaimana mungkin? Aku tidak memanggilnya. Bagaimana kau bisa menyelinap masuk? Aku masuk secara terbuka dan jujur. Beraninya kau, malam ini adalah perjamuan naga melayang yang diselenggarakan oleh Istana Ilahi. Personel yang tidak berwenang dilarang masuk. Luo Huaqiang, kau masuk tanpa izin. Kau sedang menuju jalan kematian. Ibu, dia pasti salah jalan. Aku akan menyuruhnya pergi sekarang juga. Perjamuan hari ini bukanlah masalah kecil. Dengarkan aku dan cepat pergi. Kau mengusirku dari rumah sore ini. Sekarang, kau ingin mengusirku dari perjamuan juga. Apa kau punya rasa hormat padaku? Apa yang kau katakan? Luo Huaqiang, jika kau tidak puas dengan apa yang terjadi sore ini dan sengaja datang ke sini untuk membuat masalah, aku sarankan kau segera pergi. Kalau tidak begitu guru ilahi tiba, kau tidak akan mampu menanggung akibatnya. Konsekuensi. Bahkan jika langit runtuh, aku Luo Huaqiang bisa mengangkatnya dengan satu tangan. Mengenai guru ilahi yang terus kau sebutkan, itu adalah aku. Dia adalah guru ilahi. Dia adalah guru ilahi. Semuanya, tolong jangan tertipu olehnya. Dia sama sekali bukan guru ilahi. Dia hanyalah seorang petugas kebersihan di mal. Luo Huaqiang, beraninya kau menyamar sebagai guru ilahi. Apakah kau benar-benar mencari mati? Jadi dia hanya seorang petugas kebersihan. Seorang penyapu berani menyamar sebagai guru ilahi. Apa kau menelan hati beruang dan nyali macan tutul? Menyamar. Sungguh orang bodoh bermata anjing yang tidak bisa mengenali orang. Kurang ajar. Guru ilahi menyapu 4 lautan. Kekuatannya mengguncang 9 provinsi. Apakah itu sesuatu yang seorang petugas kebersihan sepertimu bisa bandingkan? Malam ini ratusan keluarga bangsawan dari Yunzhou telah berkumpul. Semuanya menjadikan guru ilahi sebagai pemimpin mereka. Jika kau berani menyamar sebagai guru ilahi, kau menentang seluruh aristokrasi Yunzhou. Para pejabat Yunzhou belaka. Aku bisa memadamkan mereka dengan jentikan tanganku. Siapa yang memberimu kesombongan ini hingga berani bersikap begitu angkuh terhadapku? Kurang ajar. Kau hanya seorang penyapu. Siapapun secara acak di sini bisa menghancurkanmu. Kau bertingkah liar di sini. Kau hanya mencari mati. Baik. Kalau begitu aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Luo Huaqiang, apakah kamu gila? Bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Ya, aku akui bahwa sore ini aku salah mengenai masalah itu. Tapi kau tidak bisa membalas dendam padaku dengan sengaja lari ke sini hanya untuk mempermalukanku kan? Jadi di matamu aku datang ke sini untuk membalas dendam padamu. Lalu untuk apa lagi kau di sini? Bahkan mundur 10.000 langkah. Aku adalah ayahmu. Kau sekarang sukses dalam karirmu. Sebagai seorang ayah,
Datang untuk memberi selamat kepada putraku atas kesuksesannya. Apakah ada yang salah dengan itu? Tidak mungkin. Dia sebenarnya ayah Direktur Luo. Aku tidak menyangka Direktur Luo memiliki ayah seorang penyapu, dan dia bahkan menerobos masuk ke perjamuan naga melayang untuk membuat onar. Sungguh memalukan. Aku sebenarnya penasaran. Apa yang dipikirkan Nona Huang? Menikahi suami seperti itu. Ini jelas ketidakcocokan status sosial. Luo Huaqiang, perjamuan naga melambung hari ini sangat penting. Jika kau tidak puas dengan apa yang terjadi di siang hari, aku bisa memberimu kompensasi. Ini 1 juta. Ambil ini dan segera pergi. Berhenti membuat keributan. Perjamuan naga melayang ini awalnya diselenggarakan karena aku. Namun kalian semua bertindak melawan tatanan alam, gagal membedakan antara yang utama dan yang sekunder. Orang yang seharusnya pergi, pasti kalian. Kau, Cukup. Kau. Kau masih ingin memukulku. Aku adalah ayahmu. Ayah. Aku akan memanggilmu ayah untuk terakhir kalinya. Tahukah kau? Sangat sulit bagiku untuk mencapai status yang kumiliki hari ini. Itu juga berkat Zinran, sehingga aku dibawa ke sini. Aku bahkan berkesempatan bertemu Yang Mulia Guru Ilahi yang legendaris. Sungguh suatu kehormatan yang luar biasa. Bahkan semua orang yang hadir di sini, para pejabat tinggi Yunshao, harus memanggilku Direktur Luo. Tapi bagaimana denganmu? Kenapa kau harus merusak semua ini? Membuatku merasa sangat malu. Membuatku kehilangan semua muka. Kenapa? Nak, aku tidak pernah bermaksud menghancurkanmu. Hanya saja kau selalu salah paham padaku. Berhenti bicara. Aku benar-benar lelah. Sekarang, segera keluar. Jika tidak, Kalau tidak apa? aku akan mencabutmu sebagai ayahku. Dan memutuskan hubungan ayah anak kita. Apa? Katakan itu lagi. Sudah kubilang. Jika kau tidak pergi, aku akan memutuskan hubungan ayah anak kita. Luo Huaqiang, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Kau mau pergi atau tidak? Tidak. Baiklah. Kau memaksaku. Para tamu terhormat, malam ini kalian semua adalah saksiku. Aku Luo Feiyu. Secara resmi dengannya Luo Huaqiang memutuskan hubungan ayah anak. akan lebih baik jika ini terjadi lebih cepat. Orang tua tak berguna ini datang ke sini untuk membuat masalah. Dia bahkan tidak pantas menjadi seorang ayah. Luo Feiyu, aku bersaksi untukmu. Baiklah kalau begitu mari kita ambil kesempatan ini untuk memadamkan harapannya sepenuhnya. Luo Feiyu, aku juga bersaksi untukmu. Siapapun yang harus berurusan dengan ayah yang begitu memalukan, mungkin sudah lama hancur. Direktur Luo berhasil bertahan sampai hari ini. Sungguh patut dipuji. Keluarga Shou kami dari Yunshao mendukungmu. Kami akan menjadi saksi bagimu. Tepat sekali. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya hidup dengan baik? Tapi orang tua bodoh ini tampaknya bertekad untuk menghancurkan Direktur Luo. Keluarga Li kami dari Yunshao bersedia menjadi saksi bagi Direktur Luo. Dan keluarga Shang kami dari Yunshao menjadi saksi bagimu. Kami juga menjadi saksi. Kami juga bersaksi. Bagus. Setelah malam ini, aku tidak akan memiliki hubungan apapun lagi denganmu, Luo Huaqiang. Semua ikatan terputus. Baik. Semua ikatan diputus. Aku telah membesarkanmu selama 28 tahun penuh. Aku tidak pernah berpikir ini yang akan kudapatkan sebagai balasannya. Semua ikatan diputus. Bagus. Sangat bagus. Kau lihat itu. Bahkan jika kau menerobos masuk ke perjamuan naga melayang,
kau tetap tidak bisa menjatuhkan keluarga Huang kami. Jika kau tidak segera pergi, ketika guru ilahi tiba, kau akan menghadapi konsekuensi yang parah. Apa sebenarnya nilai keluarga Huangmu? Setelah semua pembicaraan itu, bukankah itu hanya demi yang disebut pesanan 100 miliar yang kau banggakan itu? Baiklah, kalau begitu. Dengan ini saya umumkan bahwa pesanan 100 miliar keluarga Huang secara resmi dibatalkan. Konyol. Pesanan itu dianugerahkan oleh Istana Ilahi. Dengan hak apa kau bisa membatalkannya? Dengarkan baik-baik. Raja Langit dan Guru Ilahi sedang dalam perjalanan ke sini. Jika kau punya nyali, hancurkan kontrak itu. Kau berani? Beraninya kau? Tepat sekali. Apa kau berani? Orang tua gila ini, jika dia berani menyentuh perintah itu, Raja Langit tidak hanya akan murka, tetapi Guru Ilahi juga akan menjatuhkan hukuman. Kalau begitu, buka mata kalian lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Lihat apakah saya berani atau tidak. Luo Huaqiang, kau gila. Luo Huaqiang, beraninya kau membakar pesanan 100 miliar milik keluarga Huangku. Raja Langit telah tiba. Raja Langit ada di sini. Raja Langit ada di sini. Kalau begitu Guru Ilahi pasti sudah tiba juga. Luo Huaqiang, dengan membakar pesanan 100 miliar, kau menampar wajah Raja Langit dan Guru Ilahi. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bagus. Saya ingin melihat Yang Xiong itu bisa lakukan kepada saya. Pemberontakan, patahkan kakinya. Tunggu Raja Langit dan Guru Ilahi tiba, dan biarkan mereka menangani hukuman itu secara pribadi. Yang Xiong, Raja Surgawi dari Mahkamah Ilahi. Saya dengan hormat menyambut Tuan The Ilahi. film was translated and narrated by M Media. Yang Xiong terlambat. Saya mohon Tuan Ilahi mengampuni kesalahan saya. Salam kepada Raja Surgawi. Salam kepada Raja Surgawi. Bangunlah kalian semua. Menilai dari kata-kata Raja Langit, Guru Ilahi sudah masuk sejak lama. Kalau begitu barusan, Luo Huaqiang membuat masalah di sini, dan Guru Ilahi pasti melihat semuanya. Mama, jangan takut. Kami tidak pernah mengatakan satupun kata buruk tentang pengadilan ilahi. Sebaliknya, kami secara konsisten menjunjung tinggi otoritas pengadilan ilahi. Luo Huaqiang sendiri yang menyebabkan kekacauan. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tepat sekali, tepat sekali, tepat sekali. Semua ini adalah perbuatannya sendiri. Sekarang Raja Langit telah tiba. Nasibnya akan sangat menyedihkan. Benar-benar menghancurkan. Begitukah? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Mencari mati. Kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat turun. Mengapa saya harus turun? Raja Langit sudah tiba. Jika kau menyadari kesalahanmu sekarang, dan di hadapan Raja Langit, bersujud dan mengakui kesalahanmu, mungkin masih ada secercah harapan. Tetapi jika kau terus keras kepala tersesat, pada akhirnya tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Saya tidak butuh siapapun untuk menyelamatkan saya. Sebaliknya kalianlah semua. Malam ini, yang tidak bisa diselamatkan oleh siapapun. Luo Huaqiang, apakah kamu gila? Kau hanyalah seorang petugas kebersihan berstatus rendah. Aku mohon padamu. Sadarlah ya. Baiklah, bahkan jika Raja Langit dan Guru Ilahi memilih untuk tidak peduli dengan orang sepertimu, bagaimana dengan mereka? Setiap dari mereka adalah bangsawan yang mulia dan berkuasa. Itu adalah ketinggian yang kau takkan pernah bisa harap capai seumur hidupmu. Mengapa kau begitu keras kepala dan salah arah? Kamu salah, Luo Feiyu. Pekerjaan tidak membedakan antara mulia dan rendah. Kehidupan tidak membedakan antara tinggi dan rendah. Bahkan jika saya hanyalah seorang petugas kebersihan, selama saya menginginkannya, saya Luo Huaqiang dapat menekan seluruh Yunzhou. Yang Xiong. Pada perjamuan naga melayang malam ini, siapa yang menyebabkan masalah di sini? Keluar dari sini. Raja Langit, mohon tenangkan amarah Anda. Barusan, petugas kebersihan itu yang membuat masalah. Kami baru saja akan mematahkan kakinya. Serahkan pada Yang Mulia untuk menanganinya.
seorang petugas kebersihan. Benar, sebenarnya petugas kebersihan ini adalah ayah mertuaku sampai baru-baru ini. Tapi malam ini dia sangat mengganggu perjamuan naga melambung. Bahkan pesanan yang dibakar bernilai ratusan miliar diberikan secara pribadi oleh Yang Mulia. Dia benar-benar tidak tahu hukum. Zinran, aku. Raja Langit, ini suamiku, Luo Feiyu. Karena apa yang dilakukan ayahnya malam ini, dia segera menyingkirkan kerabatnya demi keadilan, memutuskan hubungan ayah anak dengan ayahnya. Oleh karena itu, semua kesalahan Luo Huaqiang tidak ada hubungannya dengan kami. Tepat sekali, Raja Langit, petugas kebersihan itu terlalu sombong. Anda sama sekali tidak boleh membiarkannya lolos. Raja Langit, ayahku dia. Suamiku. Sekarang adalah saat yang tepat bagimu untuk menyatakan posisimu. Jangan bodoh. Dia pantas mendapatkan apa yang dia dapatkan. Sungguh bodoh sekali. Raja Langit, apa maksud dari pernyataan ini? Apakah itu perlu dikatakan lagi? Pasti ayahmu membuat masalah di aula perjamuan dan membuat Raja Langit marah. Luo Huaqiang, kenapa kamu tidak segera berlutut dan meminta maaf kepada Raja Langit? Yang Shong, Anda mencoba membuat saya berlutut di hadapan Anda. Saya, Luo Huaqian, apakah kamu gila? Sampai kapan kau akan terus berpura-pura? Luo Huaqiang, siapa yang memberimu keberanian untuk berani memanggil Raja Langit dengan nama pribadinya? Kurasa kau ingin mati. Apakah kalian buta? Nah, kamu baik-baik saja. Yang Mulia Raja Langit, apa maksud dari semua ini? Bagaimana kau bisa memukul Zinra? Kau bajingan yang tidak setia dan tidak berbakti. Penyalahlah dari pandanganku. Sudah berakhir. Raja Langit bahkan memukuli mereka. Ini mungkin karena Luo Huaqiang memprovokasinya. Ini, lupakan pesanan 100 miliar itu. Aku takut keluarga Huang kita juga akan terlibat. Luo Feiyu, jika keluarga Huangku menderita kemalangan karena ayahmu, aku akan menceraikanmu. Aku? Mengapa? Mengapa aku harus punya ayah sepertimu? Mengapa kau harus menghancurkanku? Yang Shong, Anda terlambat. Bawahan Anda datang terlambat, menyebabkan Tuan Ilahi malu. Saya pantas mati 10.000 kali. Menyebabkan Tuan Ilahi malu. Saya pantas mati 10.000 kali. Apa? 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 Guru Ilahi. Bangun. Di mata saya, melihat ke seluruh aula, semua hanyalah semut. Bagaimana mungkin ada pembicaraan tentang rasa malu? Tuan Ilahi adalah yang tertinggi di seluruh dunia. Tentu saja Anda tidak menganggap karakter minor ini serius, tetapi bawahan Anda tidak bisa menutup mata. Pada perjamuan naga melayang malam ini, protagonis sejati tidak lain adalah Tuan Ilahi dari Mahkamah Ilahi saya. Kalian keluarga bangsawan Yunshu yang rendahan. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk tidak menghormati Tuan Ilahi saya? Dia sebenarnya adalah Tuan Ilahi. Apa? Baru saja apa yang kita semua lakukan? Kita berani tidak menghormati Tuan Ilahi. Raja Langit, apakah Anda salah? Dia hanya ayah mertuaku. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi guru ilahi yang tertinggi? Benar, dia berstatus rendah. Dimal, hanya seorang petugas kebersihan. Jika statusnya rendah, lalu apa kalian semua? Tuan Ilahi bekerja sebagai petugas kebersihan. Itu karena dia merasa lelah dengan kejayaan dan konflik masa lalunya. Dan dengan demikian memilih untuk hidup dalam pengasingan besar, menyembunyikan kecemerlangannya dan berbaur dengan hal-hal biasa. Dia rela merendahkan kedudukannya untuk menjadi besan dengan keluarga Huang kalian. Bahkan pesanan 100 miliar itu juga karena Tuan Ilahi berikan secara pribadi. Dan bagaimana dengan keluarga Huang kalian? Bagaimana kalian membalas Tuan Ilahi? Apa? Pesanan 100 miliar itu benar-benar diberikan kepada keluarga Huang kita olehnya. Tidak mungkin. Ini tidak nyata. Ini tidak mungkin. Zinra, Tidak ada yang mustahil. Saya sudah bilang sejak lama, kalian akan menyesalinya. Sekarang, apakah kalian percaya? mengapa? Mengapa apa? Mengapa dari masa kecil hingga sekarang, bahkan ketika orang-orang mengejekmu dan meremehkanmu, kau masih tidak pernah memberitahuku identitas aslimu? Jelas. Tapi kau jelas-jelas adalah dewa.
Kau seharusnya sudah memberitahuku kebenarannya sejak lama. Kalau tidak, hal-hal tidak akan memburuk sampai titik ini. Jadi maksud Anda bahwa saya masih yang salah? Lalu apa? Anak siapa? Yang tidak berharap orang tua mereka kuat dan berpengaruh. Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana kau bertindak? Kau sebagai guru ilahi dari pengadilan ilahi, bisa hanya dengan satu kalimat membiarkanku melambung menuju kesuksesan. Tapi apakah kau pernah membantuku? Saya memang membantu. Tapi Anda sendiri kurang ambisi. Siapa yang kau sebut mengecewakan? Tepat sekali. Tuan ilahi selalu memperlakukanmu dan mendidikmu sebagai penerus. Selama bertahun-tahun, dia diam-diam memberimu berapa banyak sumber daya. Sayangnya, peluang berlimpah padamu. Namun kau menghindari setiap satu pun. Sebaliknya keluarga istrimu yang hanya meraih sedikit peluang menjadi keluarga terkemuka di wilayah itu. Dibandingkan dengan keduanya, kau hanyalah. Tidak perlu hanyalah. Dia hanyalah orang yang tidak kompeten dan tanpa harapan. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya tidak pernah menyangka ayah Direktur Luo sebenarnya adalah Tuan Ilahi. Tetapi Direktur Luo, demi berpegangan pada keluarga Huang, bersama Tuan Ilahi lagi, memutus hubungan ayah anak. Sungguh konyol, Direktur Luo sungguh. Dia hanyalah orang bodoh. Jika saya memiliki Tuan Ilahi sebagai ayah, saya mungkin sudah lama membuat kekacauan di ibu kota. Mengapa saya harus tetap berada di tempat kecil seperti Yunshou? Bagaimana aku bisa memiliki menantu yang tidak kompeten ini? Ayah kandungmu sendiri adalah guru ilahi dan kamu bahkan tidak tahu. Dan kamu bersikeras untuk memutuskan hubungan dengannya. Jika bukan karena ini, aku masih bisa berkerabat dengan guru ilahi melalui pernikahan. Sungguh bencana. Fiyu, tolong mohon pada ayah kita, minta dia untuk memaafkan kita. Meskipun Lu Feiyu tidak kompeten, kalian berdua ibu dan anak juga bukan orang baik. Mengandalkan sumber daya yang saya berikan kepada kalian, kalian selalu bertindak sewenang-wenang. Sejak seekor anjing dipelihara di rumah, status anjing itu lebih tinggi dari saya. Anda bahkan menghasut Lu Feiyu untuk mengucilkan saya dan mengasingkan saya. Lu Feiyu menjadi seperti sekarang ini sebagian besar berkat keluarga Huang Anda. Tidak. Guru ilahi. Ini semua salah paham. Tamparan ini adalah untuk ketidakhormatan Anda terhadap usia, merusak generasi muda. Beraninya kau memukul ibuku. Zinran, Tamparan ini adalah untuk melanggar kebajikan seorang istri karena mengabaikan hierarki. ayah, jangan keterlaluan. Tamparan ini memutuskan ikatan antara ayah dan anak. Karena hati Anda sudah bulat untuk memihak keluarga Huang, saya tidak punya anak seperti Anda. Tidak ayah. Ayah tidak bisa mencampakkanku. Kita memiliki darah yang sama mengalir di pembuluh darah kita. Jika ayah mencampakkanku, roh ibu di surga tidak akan beristirahat dengan tenang ayah. Ya. Kalian adalah ayah dan anak sedarah. Darah lebih kental daripada air. Bagaimana kamu bisa begitu saja mencampakkannya begitu saja? Selama bertahun-tahun, saya tidak pernah memberitahu Anda tentang masalah ibu Anda, dan juga tidak memberitahu Anda mengapa saya membawa Anda ke Yunshou. Hari ini, saya akan menceritakan semuanya satu persatu. Dulu, saya menyapu bersih musuh dari 8 negara dalam satu kampanye, melindungi kedamaian Daxia. Tetapi ketika saya kembali ke rumah, saya menemukan ibu Anda telah dibunuh oleh para penjahat, meninggal secara tragis di rumah. Saya takut Anda akan mengikuti jejak ibu Anda. Alasan pertama adalah untuk melindungi Anda. Yang kedua adalah untuk mencari musuh-musuh dari tahun itu. Itulah mengapa saya menyembunyikan identitas saya dan datang ke Yunshou. Jadi begitulah. Tepat sekali. Saya pribadi membesarkan Anda hingga dewasa. Saya awalnya berpikir kehidupan yang sederhana akan menempa kemauan Anda. Tapi saya tidak pernah menyangka Anda akan menjadi pengecut dan biasa-biasa saja.
Anda benar-benar mengecewakan saya. Itu tidak benar, Ayah. Aku tidak tahu identitas Ayah pada awalnya. Jika aku tahu, Aku tidak pernah berpikir. Aku Luo Feiyo, yang menghabiskan seumur hidup mencari pilar dukungan terbesar, justru akan secara pribadi dipaksa untuk pergi. Betapa membencikannya. Betapa membencikannya. Jika saya tahu hari ini akan tiba, mengapa Anda bertindak seperti itu saat itu? Setelah malam ini, saya Luo Huaqian akan kembali ke posisi guru ilahi, memimpin naik turunnya mahkamah ilahi. Saya tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut dengan keluarga Huang dari Gunshou dan dengan putraku Luo Feiyo. Semua utang The dan film was dendam telah lunas, translated benar-benar and terputus. narrated by M Media. Tidak. Tuan Ilahi mempertimbangkanmu dalam segala hal. Bahkan jika dia kembali ke mahkamah ilahi, hal pertama yang dia pikirkan adalah meminta saya mengirimkanmu hadiah besar. Itulah pesanan 100 miliar ini. Sayalah yang khawatir kau tidak bisa menangani pesanan ini. Itulah sebabnya saya memberikannya kepada istrimu sebagai gantinya. Yang disesalkan adalah setelah kau menerima pesanan itu, kau malah mengusir dermawan terbesarmu dari keluarga. Konyol. Sungguh menyedihkan. Hanya pesanan 100 miliar belaka. Sudah cukup bagiku untuk melihat warna aslimu. Itu sepadan. Guru ilahi. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku seharusnya tidak menghinamu, dan aku jelas tidak seharusnya mengusirmu dari rumah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Berikan pesanan itu kepada kami. Aku mohon padamu. Benar, pesanan itu adalah satu-satunya harapan agar keluarga Huang bisa bangkit menjadi klan teratas. Kita benar-benar tidak boleh kehilangannya. Terlambat. Di keluarga Huang, kau membiarkan anjing duduk di meja, tapi tidak mengizinkanku duduk di meja. Pesanan 100 miliar ini, aku lebih memilih memberikannya kepada anjing daripada memberikannya padamu. Perjamuan naga melayang ini, kalian semua tidak pantas untuk hadir. Pengawal, usir mereka untukku. Ya. Pengawal. Hadiah. Tidak, Ayah. Tolong maafkan aku. Tolong maafkan aku. Besanku. Huang tua dari keluarga kami sedang dalam perjalanan sekarang. Dia akan segera tiba. Tolong beri aku sedikit muka. Jangan isir kami. Kau telah mengingatkanku pada sesuatu. Ketika Huang Kang tiba, aku akan sekalian bertanya padanya, bagaimana ia bisa menjadi patriark keluarga Huang. Dan bagaimana ia mengajari kalian semua menjadi begitu sombong dan manja. Minggir. Berhenti. Suami, kamu akhirnya di sini. Mereka mencoba mengusir kami. Ayah, tolong cepat bantu kami memohon belas kasihan. Siapa yang berani memukul istri dan putriku? Keluar dari sini. Aku melakukannya. Kau tidak yakin? Kau. Luo Huaqian. Kau hanya seorang penyapu jalan. Bukannya menyapu jalanan dan memungut sampah. Kau malah lari ke perjamuan naga melayang ini dan memukul istri dan putriku. Kau masih berani bertanya padaku? Mengapa kau tidak bertanya pada mereka? Apa tepatnya yang mereka lakukan? Hal-hal menjijikan itu. Istri dan putriku. Tidak peduli seberapa salah mereka. Bukan untuk kau pukul. Kau harus melihat status keluargamu sendiri. Bahkan seekor anjing di keluarga kami lebih mulia darimu. Kau seorang pria dewasa. Jika kau tidak berguna, kau harus menerimanya. Lancang Huang Kang. Beraninya kau tidak menghormati guru ilahi. Betapa lancangnya. Apel. Guru ilahi. Gawat. Raja Langit murka. Huang Kang ini sesaat dikuasai amarah.
tidak menyadari bahwa dia telah menyebabkan bencana besar. Kali ini, keluarga Huang tamak. Suami, kamu bahkan tidak mengenalinya. Dia adalah Raja Langit dari Istana Ilahi, Yang Jong. Benar, kami juga selalu salah menilainya. Luo Huaqiang adalah guru ilahi di atas 10.000 orang. Apa katamu, Huang kan? Berhenti pura-pura bodoh di sini. Kenapa kau tidak cepat-cepat ke sini? Berlututlah di hadapan guru ilahi dan akui kesalahanmu. Aku akan berlutut untuk ibumu. Kalian berdua sungguh lancang. Beraninya kalian secara terbuka menyamar sebagai Raja Langit dan Guru Ilahi. Kurasa kalian berdua tidak ingin hidup lagi. Palsu, Palsu, palsu. palsu. Huang kan? Kau memfitnahku dan Guru Ilahi tepat di depan wajah kami. Apa kau bosan hidup? Ya suamiku, jangan bicara omong kosong. Jika kita menyinggung pengadilan ilahi, maka kita hanya akan menghadapi kematian. The Aku film was tidak bicara omong translated kosong. and narrated Baru-baru by ini. M-Media. Guru Ilahi yang asli memenuhi janji yang dia buat kepadaku. Pesanan 100 miliar ke dalam rekeningku. 100 miliar penuh telah ditransfer. 100 miliar. Ayah, apakah Anda salah? Kami baru saja melihat dengan mata kepala sendiri. Guru Ilahi membakar kontrak pesanan itu. Guru Ilahi, Huang Kang secara terbuka memfitnah Anda. Bawahan Anda akan segera mengeksekusinya. Jangan terburu-buru. Apa yang nyata tidak bisa dipalsukan. Karena dia ingin membuat pertunjukan. Mari kita lihat. Trik apa yang bisa dia lakukan. Nah, kau petugas kebersihan. Kau tidak tahu di mana kau menyewa seorang aktor dan berani menyamar sebagai Raja Langit dan Guru Ilahi. Aku pasti akan melaporkan masalah ini kepada Guru Ilahi yang asli. Sebentar lagi, Yang Mulia Guru Ilahi akan menindas dan membunuhmu di tempat. Melihat betapa yakinnya dirimu. Aku benar-benar sedikit penasaran. Bagaimana kalau begini? Kau bilang Guru Ilahi mentransfer 100 miliar padamu. Baiklah. Tunjukkan tanda terima transaksinya. Maka kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Tepat sekali. Sejauh yang kutahu, nilai pasar keluarga Huangmu hanya beberapa miliar. Aku ingin melihat dari mana kau bisa menghasilkan 100 miliar ini. Siapa bilang aku tidak bisa menghasilkannya? Ini adalah perintah transaksi yang ditransfer Guru Ilahi kepadaku. 100 miliar penuh. Apel, itu benar-benar 100 miliar. Tetapi jika itu benar-benar Guru Ilahi yang memberikan 100 miliar kepada keluarga Huang, maka lalu siapa mereka? 100 miliar. Bukankah itu berarti keluarga Huangku akan segera secara resmi masuk dalam jajaran keluarga bangsawan teratas? Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Tunggu sebentar. Pengirim yang terdaftar di sini, mengapa terlihat begitu akrab? Phoenix International. Phoenix International. Itu adalah yang terkenal di Daxia. Ratu dunia bisnis. Murong Pun Huang. Ambil kendali. Apel, Murong Feng Huang. Jadi gadis ini. Phoenix International. Tidak hanya konsorsium teratas di Daxia. Selain itu, memiliki pengaruh signifikan di luar negeri. 100 miliar. Bagi Phoenix International, benar-benar tidak seberapa. Tapi, mengapa Phoenix International memberimu 100 miliar? Karena hal-hal sudah sampai pada titik ini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Guru Ilahi yang sejati adalah ketua Dewan Phoenix International. Murong Feng Huan. Apel, Ternyata itu dia. itu benar. Phoenix International saat mentransfer uang kepadaku secara khusus menyertakan catatan kata-kata Guru Ilahi. Semuanya lihatlah. Catatan itu benar-benar bertuliskan Guru Ilahi. Aku tidak menyangka Guru Ilahi yang sejati ternyata adalah Murong Feng Huan. Itu masuk akal. Bagaimana mungkin Guru Ilahi yang terhormat? Mungkin seorang petugas kebersihan. Itu jelas tidak mungkin. Kebenaran terungkap. Sekarang, lihatlah kalian berdua penipu. Apalagi yang harus kalian katakan? Baiklah. Jadi kamu telah menipu kami selama ini. Raja Langit apa? Guru Ilahi apa? Ternyata mereka semua palsu. Tepat sekali. Syukurlah ayahku datang tepat waktu untuk mengungkap warna aslimu. Jika Guru Ilahi yang asli tahu, bukankah kita semua akan terlibat karena dirimu? Luo Huaqiang, mengapa kau melakukan ini? Apakah kau tahu seseorang menyamar sebagai Guru Ilahi? Apakah kau tahu betapa beratnya kejahatan itu? Apapun yang dikatakan Huang Kang, kalian semua langsung percaya. Aku hanya ingin menanyakan satu hal.
Apakah kalian semua? Apakah kalian semua idiot? Pesanan 100 miliar itu sudah ditransfer ke rekening suamiku. Bagaimana ini bisa palsu? Guru ilahi, sumber 100 miliar ini tidak jelas. Bawahan Anda akan segera mengirim orang untuk menyelidiki. Tidak perlu. Murong Feng Huang dan aku adalah kenalan lama. Transfer 100 miliar ini. Pasti dia bertindak atas inisiatifnya sendiri. Hanya mencoba menjilatku. Apel, konyol. Ketua Dewan Phoenix Internasional yang terhormat, Ratu Dunia Bisnis Daxia, akan menjilatmu. Seorang petugas kebersihan belaka. Khayalan macam apa yang kau miliki? Kata-kata baik sia-sia bagi yang keras kepala. Tahukah kau bahwa ketika Phoenix Internasional berada di ambang kebangkrutan, akulah yang memberikan bimbingan, memungkinkan Phoenix Internasional terlahir kembali dari abu. Murong Feng Huang telah mengejarku selama 10 tahun karena hal ini. Sangat ingin menikahiku. Apel, Menikahimu? Luo Huaqiang. Kau benar-benar tidak tahu malu. Murong Feng Huang, betapa mulianya dia. Kau seorang petugas kebersihan. Bahkan jika kau mengayunkan sapumu sampai berasap, dia tidak akan sudi melirikmu. Dan di usiamu. Ketika ayah Murong Feng Huang sudah cukup, bagaimana mungkin dia menyukaimu? Katak yang mencoba memakan daging angsa. Kamu terlihat jelek, dan mereka berani membidik terlalu tinggi. Luo Huaqiang, bahkan jika kau memiliki kebohongan yang tak terhitung jumlahnya, keluarga Huang, pesanan 100 miliar ini juga merupakan fakta yang tak terbantahkan. Bisakah kau berhenti berpura-pura? Beraninya kau menghina guru ilahi. Kau mencari mati. Tidak peduli. Apakah kau percaya atau tidak? Itu tidak relevan. 100 miliar ini. Sudah kukatakan, aku lebih memilih memberikannya kepada anjing daripada memberikannya kepada mereka. Murong Feng Huang. Ya, Aku sudah menginstruksikan Murong Feng Huang. Batalkan investasi 100 miliar itu. Masuk ke keluarga Huang. 1 menit kemudian. Impian keluarga Huangmu harus berakhir. Apa kau pikir aku bodoh? Mengambil telepon rusak dan menelepon bisa membodohiku. tepat sekali. Dan memberitahu ketua Murong untuk mencabut investasi keluarga Huang kita. Kamu pikir kamu pantas? Luo Huaqiang. Kita telah hidup bersama selama 28 tahun. Kita adalah ayah dan anak. Mengapa kau bertingkah begitu sombong? Kenapa aku tidak tahu bahwa kau mengenal Murong Feng Huang dan kau mengklaim dia ingin menikahimu? Apakah kau menderita demensia? Anak tidak berbakti. Ketika aku bertanya, apakah kau bisa menerima ibu tiri? Kau bilang tidak. Itu sebabnya aku menolak Murong Feng Huang. Jika tidak, dia sudah menjadi ibu tirimu sekarang. Aku. Mungkinkah ibu tiri yang ayah ceritakan padaku ini adalah Murong Feng Huang? Tepat sekali. Omong kosong. Luo Feiyu, ayahmu gila? Apakah kau juga akan mengikutinya menjadi gila? Dia hanya seorang petugas kebersihan. Bagaimana mungkin Murong Feng Huang mungkin menyukainya? Tepat sekali. Murong Feng Huang, sebagai guru ilahi, pria yang pantas untuknya pasti adalah seorang penguasa tak tertandingi. Harus menjadi orang yang tak tertandingi dan ambisius. Apakah dia seorang penguasa? Aku pikir dia hanya seorang pengecut. Aku tidak ingin membuang kata-kata padamu. 1 menit. Waktu habis. Karena memang begitu. Jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan padamu, pengawal. Tangkap dia. Serahkan dia ke pengadilan ilahi untuk dibuang. Ini mengerikan, Patriark. Investasi senilai ratusan juta dari Phoenix International yang ditujukan untuk kita telah ditarik. Apa katamu? Phoenix International baru saja mentransfer dana kepada kita. Bagaimana mungkin itu ditarik? Apa kau salah? Benar sekali. Karena Phoenix International menarik modalnya. Mitra-mitra kita telah membatalkan kerjasama mereka satu persatu. Bahkan nilai pasar perusahaan telah anjlok 80%. Keluar dari sini. Ya. Apakah kamu yang membuat Phoenix International menarik investasi dari kami? Selama bertahun-tahun yang tak terhitung, siapapun yang menentang guru ilahi kita tidak akan pernah berakhir baik. Tidak akan berakhir baik. Keluarga Huangmu tidak terkecuali. Mungkinkah semua yang ayah katakan itu benar? Mustahil. Kau hanya seorang petugas kebersihan. Bagaimana kau bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Aku tidak percaya. Kemampuanmu menipu diri sendiri dan orang lain benar-benar membuka mataku. Cukup omong kosong. Alasan Phoenix International menarik modalnya pastilah karena kau bertindak sembarangan di perjamuan naga melayang ini, membuat guru ilahi murka. Itulah mengapa keluarga Huang kita terlibat. Benar.
Perjamuan naga melayang malam ini. Awalnya itu adalah wilayah guru ilahi, Murong Fen Huang. Tapi Luo Huaqiang menyamar sebagai guru ilahi, menyebabkan perjamuan ini menjadi kekacauan total. Murong Fen Huang masih belum tiba. Dia pasti berbohong. Dia belum muncul. Karena dia sedang menyiapkan mahar untukku. Menghitung waktu. Dia seharusnya segera tiba. Apa yang kamu katakan? Mahar? Luo Feiyu. Ayahmu tidak mungkin. Dia pasti menderita demensia senilis. Aku juga tidak tahu. Dilihat dari sikapnya. Dia tidak gila. Aku pikir dia hampir gila. Karena memang begitu, aku akan segera mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Pengawal, Phoenix International tiba dengan mahar 7 bagian. Apa? Apel. Ini ya Tuhan, Luo Huaqiang benar-benar tepat sasaran. Murong Feng Huang ini benar-benar mengirimkan maharnya. Selain itu, setiap barang di sini tak ternilai harganya. Mungkinkah dia benar-benar datang ke sini untuk melamarnya? Bolehkah saya bertanya siapa Tuan Luo Huaqiang? The film was Aku. translated Tuan Luo. and narrated by Semua ini M. adalah Media. barang-barang dari Ketua Murong. Dipersembahkan kepada Anda. Ini melambangkan ketulusan penuh darinya. Mohon diterima. Mohon diterima. Guru ilahi ini. Gadis ini bertingkah absurd lagi. Bangun. Mustahil. Status Ketua Murong. Betapa mulia dan terhormatnya. Bagaimana mungkin dia melamar seorang petugas kebersihan belaka seperti dia? Semuanya lihat. Ini murni barang tiruan. Dan mereka berani meniru Hermes. Kulit buaya omong kosong. Aku khawatir. Ini bahkan bukan kulit sintetis. Lihat. Hermes. Mereknya. Milikku adalah barang asli. Sampah apa yang kau miliki itu. Dan anggur ini. Bahkan lebih palsu. Sama sekali tidak ada label di atasnya. Ini murni produk yang tidak diatur. Anggur tulang bengal tua katanya. Mengapa kau tidak bilang saja itu dari harimau Siberia? Aku. Beraninya kau, mas kawin Ketua Murong, dan kau berani menghancurkannya. Apa kau bosan hidup? Aku tidak tahu berapa banyak dia membayarmu untuk pertunjukan ini, tapi kau mengambilnya atas namanya dari Murong Feng Huang untuk melakukan penipuan. Kau benar-benar mencari mati. Benar. Jika kau mundur dari jurang sekarang, aku jamin kau akan menemukan keselamatan. Kalian semua, Ketua Murong akan segera tiba. Ketua tidak akan melepaskanmu. Karena kau begitu keras kepala, maka aku akan membiarkanmu mengalami penderitaan tanpa batas. Semuanya. Orang ini tidak hanya meniru guru ilahi, tetapi juga menyewa orang untuk membuat pertunjukan, menodai reputasi guru ilahi. Aku Huang Kang akan menjadi yang pertama menolak. Malam ini, aku dalam kapasitas sebagai kepala keluarga Huang. Memanggil semua bangsawan, panggil Yun Shao, putuskan jalan hidupnya, untuk dijadikan peringatan bagi yang lain. Luo Huaqiang, jika kau masih menolak mengakui kesalahanmu, segalanya benar-benar akan menjadi tidak dapat diubah. Aku Luo Huaqiang telah bertindak sepanjang hidupku. Satu-satunya kesalahan yang kubuat adalah membesarkan bajingan tak tahu terima kasih sepertimu. Sungguh tidak masuk akal. Bahkan sekarang, dia masih keras kepala menolak menyerah. Kami keluarga Zhou dari Yun Shao bersedia bergabung dengan keluarga Huang untuk memutus jalan hidupnya. Hanya seorang penyapu untuk dapat membuat bangsawan dari seluruh penjuru Yun Shao bersama-sama mengutukmu. Kau bisa mati tanpa penyesalan. Kami keluarga Li dari Yun Shao bersedia memutus jalan hidupnya. Kami keluarga Zhang dari Yun Shao bersedia memutus jalan hidupnya. Putus jalan hidupnya. Putuskan jalan hidupnya. Guru ilahi ini. Fokus menonton pertunjukan. Kau masih keras kepala bahkan saat menghadapi kematian. Pengawal, bawa keluar perintah eksekusi 100 klien. Perintah eksekusi 100 klien. Selama nama dan kejahatan tertulis di atasnya. Itu menandakan secara bersamaan menjadi musuh 100 keluarga bangsawan di Yun Shao. Siapapun yang ditempatkan pada perintah eksekusi, pasti akan mati. Benar. Perintah eksekusi 100 klien belum muncul selama 30 tahun.
Luo Huaqiang, bahwa namamu bisa tertulis di atasnya adalah kehormatanmu. Luo Feiyo, ayahmu menyebabkan kekacauan besar di perjamuan naga terbang. Jika kau tidak ingin terlibat dengannya, maka tulislah di sini sendiri kejahatannya. Korbankan kerabat demi kebaikan yang lebih besar. Apel. Itu keterlaluan. Ini tidak berbeda dengan memaksa seorang putra untuk membunuh ayah kandungnya sendiri. Amati dengan tenang. Luo Feiyu, kau telah menyaksikan secara langsung tindakan ayahmu malam ini. Meskipun kau sudah memutuskan hubungan ayah anakmu, bagaimanapun juga darah lebih kental daripada air. Jika guru ilahi memutuskan untuk menghukum, tidak terhindarkan bahwa kau akan terlibat. Luo Feiyo, jika kau ingin sepenuhnya menarik garis yang jelas di antara kalian, maka tulislah dia di perintah eksekusi ini. Luo Huaqiang menyamar sebagai guru ilahi, menunjukkan rasa tidak hormat kepada para bangsawan yang kuat. Kejahatannya tidak termaafkan. Semua orang mengawasimu. Cepat tulis. Cepat tulis. Aku. Dengarkan aku. Ini bukan hanya perintah eksekusi. Ini juga merupakan janji kesetiaanmu kepada para bangsawan yang hadir di sini. Selama kau mengorbankan kerabat demi kebaikan yang lebih besar, kau akan menjadi anggota kelas atas. Kau dan aku adalah satu sebagai suami istri, dan kita bisa diyunjau mencapai hal-hal besar. Ini sudah keterlaluan. Bawahan guru ilahi tidak bisa lagi mentoleransi ini. Bawahanmu akan segera menekan mereka semua. Tunggu sebentar. Luo Feiyo, jika kau tidak menulis sekarang, kapan lagi kau akan melakukannya? Tulis, tulis itu. Tulis, 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 tulis. Tulis, 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 tulis. Aku tidak pernah menyangka. Aku masih membesarkan orang tak tahu terima kasih ini. Tulis. Kepalamu. Kau. Luo Feiyu, kau gila. Katakan. Keluarkan perintah eksekusi. Lebih baik kau katakan. Huang tua. Jangan kalian semua mendekat. Aku menelannya. Perintah eksekusi. Luo Feiyu, apakah kau mencoba melindungi ayahmu dan mati bersamanya? Aku tidak ingin mati, tapi aku harus melakukan ini. Mengapa? Karena dia adalah ayahku. Feiyu, apakah kau sudah lupa? Apa tujuan datang ke sini? Kau seharusnya mencari nama untuk dirimu sendiri, untuk memasuki masyarakat kelas atas, dan benar-benar memutuskan hubungan dengan ayahmu si pekerja penyapu itu. Aku tidak pernah lupa. Lihat awalku. Aku ingin orang lain menghormatiku. Aku tidak ingin orang lain mengejekku. Aku ingin semua orang memanggilku dengan hormat. Direktur Luo. Tapi memintaku membunuh ayahku? Aku tidak bisa melakukannya. Apa yang kau lakukan sekarang? Apakah kau akan membiarkan semua ini menjadi sia-sia? Aku tidak ingin ayahku mati. Aku bergabung dengan kalian semua untuk mengutuk ayahku. Bukan karena aku benar-benar membencinya, tapi karena aku tahu bahwa hanya dengan menuruti keinginan kalian, kalian sudah cukup menghina ayahku, dan membiarkan kalian melampiaskan amarah kalian. Kalian akan berhenti mengganggunya. Tapi kenapa? Kenapa kalian harus tanpa henti mengejar kehancurannya? Kenapa kalian harus bersikeras atas kematiannya? Kenapa? Kalian kelompok orang penting. Semuanya bajingan. Beraninya kau, kurang ajar. Kau hanyalah menantu yang tinggal di rumah keluarga Huang. Namun kau berani menghina kami. Kau benar-benar keturunan pekerja penyapu itu, memancarkan bau busuk dari kelas bawah. Luo Feiyu, haruskah kau bersikeras merendahkan dirimu sendiri dan mati bersama ayahmu? Kau hanyalah seorang yang tidak berguna. Kau benar-benar tidak berguna. Cukup. Kau benar-benar berani melawan. Huang Xinran, biasanya di rumah. Statusku di keluarga lebih buruk daripada seekor anjing. Kalian menunjuk-nunjukku, memukul dan memakiku. Aku bisa mentoleransi itu. Aku bisa menanggung semuanya. Tapi kalian, yang tidak boleh kalian lakukan adalah memaksaku untuk menyebabkan kematian ayah kandungku sendiri. Pemberontakan total. Menantu keluarga Huang, kau telah membunuh tuanmu. Baiklah, Luo Feiyu, kau benar-benar berani memukulku. Luo Feiyu, kau berani memukul putriku. Apakah kau mencari mati?
Mengapa kalian berdiri terpaku di sana? Tangkap dia. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Ini. The film was translated and narrated by Nah. M Media. Kau akhirnya tidak mengecewakanku. Aku sudah cukup melihat sandiwara ini. Sudah waktunya ini berakhir. Pantas saja kau begitu merajalela. Jadi ada seniman bela diri di sini juga. Malam ini, tokoh-tokoh kuat Yunjo semuanya berkumpul. Hanya mengandalkanmu sendirian. Kau tetap tidak bisa melawan semua orang. Ayah dan kakak ini cepatlah pergi. Aku akan melindungi kalian saat mundur. Lari. Guru ilahi yang sebenarnya, Murong Fenghuang, akan segera tiba. Mau lari kemana? Kau telah menyinggung guru ilahi. Bahkan jika kau lari ke ujung dunia, kau tetap akan mati. Kau benar. Berani menyinggung perasaanku. Aku pasti akan menghancurkanmu selamanya. Kau. Kesombonganmu tidak mengenal batas. Semuanya serang. Jatuhkan dia untukku. Ketua Murong Fenghuang. Murong Fenghuang telah tiba. Apa yang kau coba lakukan? Murong Fenghuang, Ketua Murong. Selamat datang Ketua Murong. Selamat datang Ketua Murong. Selamat datang Ketua Murong. Selamat datang Ketua Murong. Ketua, Anda akhirnya tiba. Siapa kau? Saya adalah kepala keluarga Huang, di Yunsu Huang Kan. Beberapa waktu lalu, Anda berinvestasi untuk keluarga Huang kami 100 miliar. Jadi kau adalah Huang Kang. Benar, meskipun Anda menarik investasi itu. Saya tahu bahwa itu karena petugas kebersihan itu menyamar sebagai guru ilahi. Itulah sebabnya Anda melampiaskan kemarahan Anda pada kami. Tapi itu tidak masalah. Kami akan segera menjatuhkannya dan menyerahkannya kepada Anda untuk dibuang. Kau bilang dia meniru guru ilahi. Ya, dia tidak hanya menyamar sebagai guru ilahi, tetapi juga di perjamuan naga terbang ini. Dia bertindak sembrono. Dia bahkan berkata Anda ingin menikah dengannya. Orang seperti ini, kami sama sekali tidak bisa mentolerirnya. Luo Huaqiang, kau tidak sombong sekarang kan? Guru ilahi ada di sini sekarang. Tunggu saja bencana menimpamu. Benarkah begitu? Baiklah. Kita tunggu dan lihat saja. Keterlaluan. Ketua, kami akan segera menjatuhkannya dan menyerahkannya kepada Anda untuk dibuang. Luo Feiyu, apa yang sedang kau coba lakukan? Aku ingin memohon untuk ayahku. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa membiarkan ayahku mati di sini. Ketua, mengapa Anda memukul saya? Berani tidak menghormati pacarku. Kurasa kau mencari mati. Apel. Kekasih Anda. Ketua Murong, apakah Anda salah? Dia hanyalah seorang petugas kebersihan. Bagaimana mungkin dia menjadi pacar Anda? Apa salahnya menjadi petugas kebersihan? Aku Murong Fenghuang. Kebetulan suka petugas kebersihan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi Anda datang ke sini. Bukankah itu untuk menyelidiki masalah dia menyamar sebagai guru ilahi? Bagaimana ini bisa berubah menjadi dia menjadi pacarmu? Anda adalah guru ilahi. Kau bilang aku adalah guru ilahi. Ya, Apa kau buta? Paman adalah guru ilahi. Yang sebenarnya, apa kau mencoba mengatakan? Dia meniru dirinya sendiri. apa yang Anda katakan? Luo Huaqiang adalah guru ilahi. Guru ilahi. Film was translated Dia adalah guru and ilahi. narrated by M Media. Jika dia adalah guru ilahi, lalu apa yang baru saja saya lakukan? Tidak, ini pasti palsu. Jika dia adalah guru ilahi, lalu mengapa Anda memberikan investasi 100 miliar kepada keluarga Huang? Aku tahu Paman ingin menginvestasikan 100 miliar di keluarga Huang. Jadi aku berinisiatif membayarnya untuknya. Apa itu tidak diperbolehkan? Jadi begitu. Ayahku,
Dia benar-benar adalah guru ilahi. Paman, aku minta maaf. Aku datang terlambat. Karena kau dipermalukan oleh para idiot ini. Itu semua salahku. Tidak masalah. Lagi pula aku datang ke sini hari ini hanya untuk menonton pertunjukan. Bisa melihat mereka jatuh dari surga ke neraka juga merupakan semacam kesenangan. Tidak mungkin. Karena ini salahku. Maka aku harus dihukum. Bagaimana kalau begini? Hukum aku dengan menikahimu. Bagaimana menurutmu? Apa yang baru saja saya saksikan? Ratu bisnis ibu kota benar-benar melamar pernikahan secara sukarela. Anda masih sempat memikirkan hal ini. Dia adalah guru ilahi. Kita baru saja menyinggung guru ilahi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Guru ilahi telah melajang selama bertahun-tahun. Sepertinya dia akhirnya bertemu pasangan yang cocok. Nah, sudah berapa kali aku memberitahumu, tidak ada kemungkinan di antara kita. Mengapa tidak ada kemungkinan? Aku tidak hanya membawa mahar hari ini, tetapi aku juga secara khusus mengenakan gaun pengantin. Tepat di perjamuan naga terbang inilah, melamarmu paman. Selain itu, aku juga dengar bahwa putramu adalah bajingan tak tahu terima kasih. Ngomong-ngomong, karena tubuhmu masih begitu sehat, kenapa kita tidak segera menikah saja? Anak yang kita miliki nanti pasti akan 10.000 kali lebih baik darinya. Cukup. Kita bisa membahas masalah kita nanti. Sekarang, saatnya menyelesaikan masalah dengan mereka. Bagus, siapapun yang menunjukkan rasa tidak hormat kepada paman malam ini, kalian semua segera maju. Sikap mendikte segalanya yang Anda tunjukkan barusan. Kesombongan dan keangkuhan yang berlebihan itu. Kemana semua itu pergi? Tidak tangguh lagi. Apakah kalian semua layu? Kalian semua berani bertindak, tetapi tidak berani bertanggung jawab. Kalian semua pengecut. Karena itu masalahnya. Maka aku akan memanggil nama-nama. Tuangkan. Cepat kemari. Pamanku memanggil kalian. Apa kalian tuli? Diam. Luo Huaqiang, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu bahwa orang-orang ini semuanya adalah aktor yang Anda sewa? Aktor. Jika kamu Huangkan masih bisa berjuang mati-matian, aku mungkin masih berpikir kau punya sedikit keberanian. Tapi kau masih menipu dirimu sendiri sekarang. Sungguh menyedihkan. Konyol. Izinkan saya bertanya kepada semua orang di sini. Siapa yang pernah melihat Murong Fenghuan yang asli? Dan siapa yang bisa membuktikan bahwa wanita ini adalah ratu bisnis itu? Murong Fenghuan, apakah ketua Murong International? Sosok yang begitu tinggi di atas awan. Kami tentu saja tidak memiliki kualifikasi untuk dihubungi. Benar sekali, karena tidak ada yang pernah melihatnya. Maka wanita ini pasti adalah aktris yang Anda sewa. Aku tidak punya kesabaran untuk terus berdebat denganmu. Percaya atau tidak, sandiwara ini harus berakhir. Tunggu, paman. Karena mereka ragu. Kalau begitu aku sekalian membuktikannya kepada mereka. Ngomong-ngomong, aku juga ingin memberimu hadiah. Sebuah hadiah. Benar, aku sudah memutuskan untuk memberikan Phoenix International kepadamu. Apa? Apel. Nah, drama macam apa yang kau mainkan lagi? Sebenarnya, menggunakan kata memberi untuk menggambarkannya tidaklah tepat. Dahulu kala, orang yang benar-benar berkuasa di Phoenix International adalah paman. Paman, Phoenix International berada di ambang kebangkrutan saat itu. Pamanlah yang membimbingku, sehingga aku bisa bangkit kembali. Sejak saat itu, aku bersumpah hanya akan menikah dengan paman. Pada saat yang sama, untuk membalas kebaikan paman, aku secara khusus menjadikan paman pemegang saham pengendali Phoenix International. Nah, mengapa kau melakukan ini? Bahkan aku adalah milik paman. Apa artinya Phoenix International yang sepele ini? Bahkan dihitung. Sungguh lelucon. Jika dia adalah ketua yang asli dari Phoenix International, Anda harus membuktikannya kepada saya. Benar sekali. Apa gunanya hanya bicara? Kalau begitu saya akan bilang saya adalah guru ilahi. Siapa yang akan percaya itu? Kalian ingin membuktikannya kan? Kalau begitu aku akan tunjukkan sekarang kekuatan Phoenix Internationalku. Luncurkan rencana orang terkaya. Lihat cepat, apa itu? Daftar orang kaya Forbes.
Benar. Aku akan menggunakan daftar ini untuk mengumumkan kepada dunia bahwa orang terkaya yang sebenarnya telah kembali. Saya mengerti. Luo Huaqiang. Tidak mungkin. Ini negatif 3.689. Apakah ini berarti dia masih berutang lebih dari 3.000? Peringkat ke minus 8 miliar secara global. Bukankah ini omong kosong belaka? Tepat sekali. Mengatakan orang terkaya telah kembali. Dan hasilnya adalah, dia berutang 3.000. Ini akan membuat saya mati. Ya Tuhan. Saya pikir Anda begitu kejam. Hanya itu? Saya rasa Anda bukan orang terkaya. Anda adalah debitur terbesar. Paman, bagaimana Paman masih berutang? Pengeluaran agak tinggi bulan lalu. Gajiku belum dibayar. Jadi aku hanya meminjam uang untuk membeli rokok. Tapi bukankah Paman adalah guru ilahi? Secara logika, Paman seharusnya memiliki cukup banyak aset. Guru ilahi. Setelah pensiun, kehilangan kontak dengan pengadilan ilahi. Saya baru saja berencana untuk, setelah perjamuan naga melayang, secara bertahap mentransfer akun pengadilan ilahi kepada guru ilahi, sedikit demi sedikit. Berhenti bicara omong kosong di sini. Tidak punya uang ya, tidak punya uang. Kenapa harus membahas aset? Apakah kau benar-benar menganggap kami bodoh? Luo Huaqiang, saya tahu persis kemampuan Anda. Katakan sejujurnya, apakah karena Anda menyewa aktor-aktor ini, sehingga Anda berakhir dalam utang? Tepat sekali. Tak perlu dikatakan lagi. Murong Penguang apa? Saya pikir dia hanyalah penipu. Aku penipu. Kalau begitu kalian semua buka mata lebar-lebar. Dan perhatikan baik-baik. Tunggu. Peringkat Luo Huaqiang, bagaimana bisa mulai naik? 50 miliar. Itu masih meroket. Itu 290 miliar. Dia sudah berhasil masuk ke 100 besar global. Bagaimana bisa naik begitu cepat? The film was translated and narrated Itu telah menembus by 1 triliun. Itu sudah mencapai posisi 10 besar. 10 triliun. 10 triliun. Dia telah menduduki puncak daftar orang terkaya global. Kali ini, apakah ada yang masih keberatan? Dia benar-benar menduduki puncak daftar orang terkaya global. Kalau begitu, dia benar-benar Murong Penguang. Kalau begitu Luo Huaqiang, dia benar-benar guru ilahi dari pengadilan ilahi. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya melakukannya demi keluarga Huang. Telah mengerahkan segalanya untuk itu. Dikelola selama separuh hidup saya. Saya awalnya bermaksud menggunakan perjamuan naga melayang untuk melayang ke langit. Tapi sekarang, tidak ada yang tersisa. Jadi, kau mengatakan yang sebenarnya selama ini. Sekarang, apakah Anda masih punya sesuatu untuk dikatakan? Yang mulia guru ilahi, sebenarnya apa yang terjadi malam ini hanyalah kesalahpahaman. Sebuah kesalahpahaman. Ya, ini semua salah paham. Sebenarnya, Tuan Guru Ilahi, insiden malam ini sepenuhnya dihasut oleh keluarga Huang. Mereka memprovokasinya sendirian. Kami, semuanya tidak tahu apa-apa. Ya, itu adalah kesalahpahaman di antara kami. Kami mohon maaf karena telah menyinggung Yang Mulia Guru Ilahi. Keluarga Shang kami bersedia meminta maaf kepada Yang Mulia Guru Ilahi. Keluarga Zhou dari Yun Zhou kami juga sama. Kami bersedia mematuhi setiap permintaan Guru Ilahi. Kami hanya meminta agar Yang Mulia Guru Ilahi, dalam kemurahan hati Anda yang besar, memaafkan kami. Keluarga Zhou dari Yun Zhou kami bersedia menawarkan kompensasi dan meminta maaf. Kami bersedia meminta maaf. Karena itu adalah kesalahpahaman, maka aku tidak akan membahasnya lebih lanjut. Kalian semua, ambil nyawa kalian sendiri. Biarkan kami pergi. Besan-besan. Semua itu salahku sebelumnya. Aku buta dan bodoh. Aku telah menyinggungmu. Demi kita yang adalah keluarga. Tolong ampuni aku.
Sekarang kau tahu cara memanggil kami keluarga. Dulu ketika kau mempermalukanku, ketika kau mengusirku. Mengapa kau tidak tahu cara memanggil kami keluarga? Fiyu. Fiyu. Kau dan Shinran adalah suami istri. Tolong aku. Tolong kami. Aku. Kau berani memohon untuk mereka. Aku akan berpura-pura tidak punya anak sepertimu. Ayah ini. Fiyu. The film was Penampilanmu barusan translated and tidak narrated by mengecewakanku. M Media. Kau masih putraku Luo Huaqiang. Keluarga Huang itu sudah keterlaluan dalam penindasan mereka. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Tepat sekali. Semua ini adalah kesalahan mereka sendiri. Tuan muda, tolong pikirkan baik-baik. Jangan gegabah. Suami. Ayah. Apapun yang terjadi, Shinran adalah istriku. Kita adalah keluarga. Meskipun ada hal-hal sebelumnya, tempat di mana aku bersalah padamu, dirimu yang sekarang telah melampiaskan amarahmu. Maafkan mereka kali ini saja. Anjing memang benar-benar tidak bisa mengubah kebiasaannya makan kotoran. Karena kau suka menjilat sepatu keluarga Huang begitu banyak, maka jadilah penjilat sepatu seumur hidup. Mari kita pergi. Sungguh tragedi. Kita tamat. Kau mampu sekarang. Kau tidak berani membahasnya denganku, dan hanya dengan santai meminjamkan uang kepada orang lain. Di matamu, apakah aku masih ada? Luo tua hanya meminjam uang untuk rokok, dan itu hanya 3.000 yuan. Apakah kamu harus secara khusus berlari jauh-jauh dari rumah? Itu 3.869 yuan. Itu setara dengan seluruh gajimu sebulan. Dan kau masih meminjamkan uang kepada Luo Huaqiang untuk rokok. Dia seharusnya merokok gas. Keluarga macam apa kau ini? Kau di sini berpura-pura menjadi orang penting. Sekarang segera telepon Luo Huaqiang dan suruh dia membayar kembali uang itu. Tidak perlu memanggil. Saya di sini. Luo tua, mengapa kamu ada di sini? Sang tua, saya benar-benar minta maaf. Saya meminjam uang dari Anda. Dan itu bahkan menyebabkan Anda dan istri Anda bertengkar. Dalam hati saya benar-benar merasa tidak enak karenanya. Kau masih tahu cara merasa malu? Kau merasa tidak enak ya ketika kau tanpa malu meminta uang pada yang tuaku. Mengapa aku tidak melihatmu merasa malu saat itu? Sekarang aku datang untuk menagih utang, dan kau hanya muncul untuk mengucapkan beberapa basa-basi. Siapa yang kau coba bodohi? Aku bilang padamu, tidak akan. Tolong jangan banyak bicara. Luo tua bukan orang seperti itu. Aku. Kau kemari. Kau suami tak berguna. Apakah tempatmu untuk bicara di sini? Apakah kau ayah kandungnya atau anak kandungnya? Dia bukan orang seperti itu. Jika kau tidak percaya padaku, suruh dia membayar kembali uang itu. Lihat apakah dia mampu membayarnya kembali. Mengapa saya tidak akan membayarnya kembali? Saya datang ke sini kali ini justru untuk membayar kembali uang itu. Luo tua, kita belum dibayar. Dari mana kamu mendapatkan uang untuk membayar saya kembali? Kau enya sana. Luo tua, kamu baru saja bilang akan membayar kembali uangnya kan? Sudah kuduga, kamu bukan tipe orang yang mengingkari janji. Tapi Luo tua, ada sesuatu yang ingin kujelaskan padamu. Kakak ipar, silakan bicara The terus film terang. was translated and Ini? narrated by M Media. Kamu sudah meminjam uang ini selama beberapa hari sekarang, kan? Jika kamu meminjam uang secara daring, pasti akan ada bunga kan? Lihat, Apa yang kamu lakukan? Mengingat persahabatan antara Luo tua dan saya, mengapa membicarakan bunga? Apakah kamu tidak meremehkan orang? Sang tua. Pikiran saya sama dengan pikiran istri Anda. Karena saya meminjam uang ini, saya jamin saya akan membayarnya kembali sampai Anda puas. Bukankah itu hanya sedikit bunga? Saya akan membayarnya. Luo tua, kamu tidak memenangkan lotre kan? Kamu sangat murah hati. Ini bahkan lebih baik daripada memenangkan lotre. apa yang kamu gumamkan? Luo tua, karena pembicaraan sudah sampai di sini. Kalau begitu cepat berikan uangnya pada kami. Saya tidak punya uang. Apa maksudmu dengan itu? Tidak. Saya tidak punya uang saat ini. Tetapi saya sudah mengirim seseorang untuk mengantarkannya. Menghitung waktunya. Itu akan memakan waktu sekitar 10 menit lagi untuk tiba. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini hanya 3.000 yuan. Dan kamu mengirim seseorang untuk mengantarkannya. Aku sedang bicara padamu orang tua bangka.
Apakah kamu melakukan ini dengan sengaja? Hanya untuk menggangguku? Jika kamu tidak punya uang ya tidak punya uang. Berhentilah bertingkah seperti orang bodoh. Saya menghormati Anda sebagai istri yang tua, dan memanggil Anda kakak ipar. Tapi jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Yang tua. Dia bilang aku keterlaluan. Tidak. Luo tua bukan orang seperti itu. Kamu hanya seorang penyapu bank. Kamu yang berutang dan tidak membayarnya. Ya, aku keterlaluan. Jadi kenapa? Meminjam uang untuk membeli rokok. Kebiasaan merokokmu begitu parah. Kenapa kamu tidak pergi merokok gas saja? Merokok sampai mati. Di usiamu. Masih menjalani hidup yang menyedihkan. Jika itu aku tidak akan meminjam uang untuk merokok. Aku hanya akan meminjam uang untuk diriku sendiri. Untuk membeli peti mati. Semakin cepat kamu mati, semakin cepat kamu berinkarnasi. Ada apa denganmu? Luo tua dan saya telah berteman selama puluhan tahun. Kamu seharusnya tidak mengatakan hal mengerikan. Aku mengatakan hal-hal buruk. Bukankah itu karena kamu yang tidak berguna? Jika kamu bisa menghasilkan ratusan ribu sebulan, apakah aku benar-benar harus repot hanya karena 3.000 yuan? Benar-benar akan mempermasalahkan setiap hal kecil. Kami hanya sepasang suami istri yang bertengkar. Berhenti menonton semuanya. Jangan tutup pintunya. Kenapa kamu menutup pintu? Biarkan semua orang masuk dan lihat. Dia yang berutang dan tidak membayarnya. Dan kamu pikir kamu benar. Semuanya berikan pendapat kalian. Bagaimana menurutmu? Apakah kalian belum cukup membuat keributan? Berhentilah mempermalukan diri sendiri. Aku mempermalukan diriku sendiri, aku mempermalukan diriku sendiri. Bukankah ini semua demi keluarga ini? Bukankah keluarga kita tidak punya uang? Dan kamu masih meminjamkan uang padanya. Apakah kamu masih ingin terus hidup bersama? Siapa di antara kita yang tidak ingin menjalani kehidupan yang baik? Jangan kira aku tidak tahu. Kamu terburu-buru mencari 3.000 ini. Bukankah itu untuk adik laki-lakumu? Untuk membayar uang muka rumah. Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak uang yang sudah kuberikan kepada adikku? Dia sudah berusia 40-an atau 50-an. Tidak melakukan apa-apa. Setiap hari dia hanya menadahkan tangan untuk meminta uang dari saudara perempuannya sepertimu. Bukankah itu memalukan? Aku memalukan. Saudaraku, bukankah dia selalu menghabiskan uang keluarga kita? Sekarang kamu jadi berani. Kamu berani membentakku. Apakah kamu percaya aku akan? Cukup. Setelah semua pembicaraan ini hanya tentang uang. Saya akan memberikan uangnya kepada Anda dalam 5 menit. Lihat itu. Inilah orang yang selalu kamu sebut. Saudara yang baik. Kita bertengkar seperti ini. Dan dia masih mengolok-olok kita. Apa 10 menit, 5 menit? Apakah kamu pikir kamu adalah dewa kaya dalam drama pendek? Kamu bahkan tidak bisa membuat alasan. Kurasa kamu hanya seorang pemalas, tua dan keras kepala. Luo tua, aku tahu kamu tidak ingin melihat kami berdua bertengkar. Kamu tidak punya uang, tapi kamu seharusnya tidak berpura-pura. Sang tua. Kapan aku Luo Huat yang pernah gagal menepati janji? Jika saya bilang 5 menit itu, berarti 5 menit. Tunggu saja. Kenapa hidupku begitu menyedihkan? Aku menikahi pria. Tidak berguna seperti itu. Kamu sungguh demi teman bajingan ini. Kamu menipuku. Aku tidak bisa hidup lagi. Kalian berdua orang tua. The film Sudah was keterlaluan. translated Beraninya and kalian menindas narrated seorang by wanita M. seperti Media. ini. Tepat sekali. Memang benar. Seorang pria hanya jujur ketika dia digantung di dinding. Kakak, jangan takut. Kami mendukungmu. Kami mendukungmu, kakak. Berhenti bicara omong kosong sekarang juga. Ini urusan kita berdua. Lihatlah semua orang ini. Jangan mempermalukan diri sendiri istriku. Tunggu sebentar. Sekarang kamu pikir aku mempermalukanmu. Karena kamu sangat tidak puas denganku. Baiklah, kalau begitu sekarang juga. Entah berikan uangnya padaku. Atau kamu jangan. Perjanjian cerai ini sudah kutandatangani sejak lama. Sekarang entah kamu berikan uangnya padaku. Atau kita berdua berpisah sepenuhnya. Cerai-cerai. Kamu selalu menggunakan perceraian untuk menaikkan saya. Lihat, kamu telah melipat perjanjian perceraian ini. Semuanya. Apakah kamu pikir saya benar-benar tidak berani menceraikanmu? Kamu berani. Baiklah, kalau begitu tanda tangani. Tanda tangani. Kau hanyalah pengecut tak berguna. Aku pasti sudah buta. Menikahimu selama bertahun-tahun. Kau, bahkan jika kau bercerai kau akan tetap menjadi bujangan seumur hidupmu. Baiklah, Tanda tangani. saya akan menandatanganinya untukmu sekarang juga. Tanda tangani. Sang tua. Itu tidak sepadan. Luo tua. Saya sudah menanggung ini selama puluhan tahun. Saya tidak tahan lagi. Wanita ini, siapapun yang menikahinya siang, hari ini saya benar-benar menolak untuk melayaninya lagi. Kau Zhang. Kau demi teman bajingan ini benar-benar menceraikanku. Apa kau ini benar-benar laki-laki? Cerai, kamu memaksakan perceraian ini.
Pernahkah ada hari di mana kamu tidak mengutuk saya? Pernahkah ada satu hari kamu memperlakukanku seperti seorang suami? Kamu yang tidak baik duluan. Jadi jangan salahkan aku karena tidak adil kemudian. Apa yang kau teriakan? Kurasa apa yang dikatakan kakak perempuan itu sangat masuk akal. Salah siapa kau tidak kompeten. Memaksa kakak perempuan itu menjalani hidup yang menyedihkan. Pria seperti ini, lebih baik disingkirkan saja. Kakak perempuan baguslah kau bercerai. Kakak perempuan jangan sedih. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku tahu kakak perempuan lain. Bercerai dengan 2 anak dan sudah menopause. Pada akhirnya dia mendapatkan seorang manajer umum. Menarik perhatian perusahaan terdaftar. Sekarang dia adalah istri direktur. Kalian, Adik-adik perempuan itu benar. Pria tak berguna sepertimu. Baguslah kau bercerai. Biar ku beritahu Jang, baru saja, perjanjian cerai yang kau tanda tangani ini, sudah tertulis di dalamnya, bahwa setelah bercerai kau akan pergi tanpa membawa apa-apa. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sepeser pun. kenapa aku harus pergi tanpa membawa apa-apa? Karena aku menyia-nyiakan padamu. Waktu puluhan tahun, ini semua adalah kompensasi atas masa mudaku yang hilang. Kamu, Tidak apa-apa Sang Tua, harta kecil Anda tidak bernilai banyak. Berikan saja padanya. Selain itu, untung Anda bercerai. Kalau tidak ketika 30 juta tiba nanti, Anda harus menghitungnya sebagai harta Gonogini dan membagi separuh dengannya. Lu tua, apa yang kamu bicarakan? 30 juta apa? Sang Tua. Saya Luo Huaqiang selalu menjadi orang yang membalas setetes kebaikan dengan mata air. Anda meminjamkan saya 3.000, dan saya akan membalas Anda dengan 30 juta. Apa? Apa kau sedang merokok dan menggoreng otakmu? Kau tukang sapu bal. Bahkan jika kau mengayunkan sapumu sampai berasap, akan sulit mendapatkan 30 juta. Siapa yang kau bohongi? Lu tua. Aku bahkan bercerai karena ini. Kenapa kamu masih mencoba menipuku? Sang Tua. Apakah saya menipu Anda? Anda akan segera tahu. 5, Lu Huaqiang, 4, aku tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini. 3, Anggap saja 3.000 itu seperti aku memberikannya pada anjing. 2, Mulai sekarang Anda dan saya adalah 1. Tuan Luo. Cek 30 juta telah diserahkan. Mohon diperiksa Tuan Luo. Cek 30 juta. Saya bilang. Anda meminjamkan saya 3.000, dan saya akan membalas Anda dengan 30 juta. Apakah Anda puas sekarang? Ini benar-benar 30 juta. Lu tua. Apakah aku bermimpi? Itu semua omong kosong. Dia Luo Huaqiang di dunia bisnis. Sudah menyapu lantai selama lebih dari 20 tahun. Bagaimana mungkin dia punya 30 juta? Sudah jelas, itu adalah cek palsu. Palsu. Dia punya uang untuk menyewa aktor, tapi tidak punya uang untuk membayar kembali. Kau memperlakukannya seperti saudara, dan dia memperlakukanmu seperti orang bodoh. Siapa bilang kami aktor bayaran? Kami dari Phoenix International. Di sini untuk menyerahkan cek untuk diberikan kepada Tuan Luo. Phoenix International. The film was Bukankah itu yang paling translated and konsorsium kelas narrated atas by di gedung ini? Media. Kalian benar-benar membakar uang kertas di kuburan membodohi hantu? Tepat sekali. Mengandalkan orang sepertimu dan kau masih ingin punya koneksi dengan Phoenix International. Apa yang kau impikan? Lu tua. Aku memperlakukanmu seperti saudara. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Menyewa aktor. Membuat cek palsu. Kamu sudah keterlaluan. Sang Tua. Apakah cek ini asli atau tidak? Pergi ke bank dan cairkan. Maka Anda akan tahu. Apa kamu bilang aku belum cukup dipermalukan? Dan kamu ingin aku pergi ke ban dan kehilangan muka lagi? Lu Huaqiang. Aku benar-benar tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini. Apa yang kalian semua perdebatkan? Kalian tidak perlu bekerja lagi begitu. Dan membuang sampah sembarangan. Pegang topimu. Aku akan memotong 200 dari gajimu. Manajer pusat perbelanjaan. Manajer, itu cek palsu. Aku akan membuangnya sekarang juga. Ke tempat sampah. Cek itu. Ini adalah milik Phoenix International. Cek eksklusif. Jumlahnya 30 juta. Apel. 30 juta. Apa? Manajer. Kamu tidak salahkan. Apakah ini benar-benar cek Phoenix International? Omong kosong. Segel pada ini. Hanya dimiliki oleh Phoenix International. Dan itu adalah segel tingkat tertinggi. Cek siapa ini? Cek ini. Diberikan oleh Luo Tua. Kalian.
Kalian adalah orang-orang dari Phoenix International. Cek itu. Saya memberikannya kepada Siang Tua. Kembalikan padanya. Luo Tua 30 juta ini. Apakah itu benar? Tentu saja. Aku tahu Kakak Kiang. Kakak Kiang benar-benar tampan dan berbakat. Serba bisa dan terampil. Dia adalah naga di antara manusia. Sayang, kenapa kau tidak cepat-cepat? Terima kasih Kakak Kiang. Jika saya ingat dengan benar, Anda dan Sang Tua sudah bercerai. Benar, kami sudah bercerai. Ini adalah chat yang diberikan Luo Tua kepadaku. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sepeser pun. Suami. Aku hanya bercanda denganmu barusan. Tolong jangan anggap serius. Aku mohon padamu. Suami, aku mohon padamu. Suami. Enya. Luo Tua, ayo kita pergi. Suami. Suami, kembalilah. Jangan pergi. Ini Tuan Luo. Mengembalikan 3.000 yuan milikmu. Ambil uangnya dan ingat. Aku tidak menyangka badut itu berada tepat di samping kita. Menyaksikan akhir yang megah ini benar-benar memuaskan. Aku tahu wanita ini buta terhadap nilai sejati. Saudari-saudari, ayo kita pergi. Presiden Luo dan Presiden Xiang belum pergi jauh. Nak, mengapa kamu di sini? Tentu saja aku di sini menunggumu. Kau sudah selesai membayar uangnya. Saya lelah setelah seharian. Saya akan pergi istirahat sebentar dulu. Kalau begitu, mari kita pergi istirahat di kamar tidur. Paman. 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 Jam berapa ini? Apakah mereka akan membiarkan orang beristirahat atau tidak? Ini bukan hanya sekali. Para wanita Parubaya ini, setiap pagi sekitar pukul 6 atau 7, mereka bangun dan mulai menari square dance. Di siang bolong seperti ini, bukankah ini mengganggu penghuni? Aku akan turun sekarang juga, untuk menyuruh mereka berhenti menari. Ini baru jam 6.30 menit. Banyak orang masih tidur. Kalian mengganggu penghuni, apa kalian tahu itu? Hei, apa kalian mendengarku? Bisakah kalian berhenti menari? Kami menari untuk berolahraga. Apa hubungannya denganmu? Anda boleh menari, tetapi Anda tidak boleh mengganggu penghuni. Para tetangga di sekitar, sudah berapa kali mereka mengeluh tentang Anda. Tapi pernahkah Anda mendengarkan? Bukankah kau baru saja bilang bahwa tetangga mengeluh tentang kita tidak ada gunanya? Lalu kau pikir kau ini siapa? Datang ke sini untuk mengatur kami. Selain itu, kami tidak menari sepanjang hari. Hanya 1 atau 2 jam lalu selesai. Tidak bisakah kau menahannya saja? 1 atau 2 jam. Begitu banyak orang tidak bisa beristirahat dengan baik. Justru karena 2 jam ini. Bisakah kalian berhenti menjadi begitu egois? Jangan dengarkan omelan mereka. Pergi sana. Kalian. Jangan khawatir. Jika mereka tidak berhenti, saya akan membantu mereka berhenti. Apa yang kau lakukan? Kau. Sekarang, apakah Anda akan menari atau tidak? Kau berani menghancurkan stereo kami. Siapa kau? Mengapa kau menghancurkan stereo kami? Siapa saya? Anda tidak perlu tahu. Anda mengganggu kedamaian. Jika Anda salah, Anda harus mengakuinya. Kami mengganggu kedamaian. Siapa yang kami ganggu? Begitu banyak orang di sini tidak mengeluh. Hanya kamu yang ribut. Kenapa kamu begitu sensitif berlebihan? Ini adalah tempat umum. Kami sekelompok saudari tua sedang menari senam di sini. Itu legal dan sesuai aturan. Kenapa kamu menghancurkan stereo kami? Hak apa yang kamu miliki? Kenapa kamu menghancurkan stereo kami? Kenapa kamu menghancurkannya? Hanya karena kalian mengganggu istirahat kami. Kami menghancurkan stereo ini. Paling buruk, kami akan mengganti rugi 1 untuk kalian. Jika kamu mengganggu penghuni lagi, kami akan menghancurkannya setiap kali kami melihatnya. Hei bocah kecil itu, beraninya kau berbicara seperti itu? Apa orang tuamu tidak mengajarimu cara menghormati orang yang lebih tua? Apa yang salah? Bisakah orang yang lebih tua bertindak sembarangan? Jadi menjadi orang yang lebih tua membuatmu benar. Saya tidak sadar sampai saya melihat kedua orang ini masih mengenakan piyama. Anda bilang kami mengganggu istirahat Anda. Mungkinkah kalian berdua? Jadi ini yang terjadi. Saya lihat kedua orang ini
Mereka tepat generasi. Kalian berdua yang satu tua dan yang satu muda. Kalian berdua yang satu tua dan yang satu muda. Bermesraan bersama. Tidakkah kalian malu? Saya sudah tahu datang ke sini sepagi ini. Hanya untuk membuat masalah. Mereka bilang ayam bangun pagi. Saya rasa deskripsi itu sangat cocok untuk Anda. Beraninya kamu. Jaga bicaramu. Anda ingin saya berbicara bersih. Apakah tindakan Anda bersih? Lihatlah perilaku tidak senonoh Anda. Dan bahkan bermesraan dengan pria tua. Apakah Anda bersih? Apakah saya benar? Saudari-saudari, benar. Nenek tua tak tahu malu. Anda pikir saya memberi Anda muka bukan? Anda berani memukul saya. Hak apa yang Anda miliki untuk memukul orang? Anda seorang pria dewasa. Benar-benar memukul seorang wanita. Apakah Anda ini pria? Anda benar-benar lebih buruk daripada babi dan anjing. Saudari-saudari, pria bau ini memukul kami. Mari kita lawan dia. Berani mengganggu dia. Dia tidak menghormati usianya. Saya akan mengajarinya cara bersikap. Kalian-kalian semua juga tidak baik. Kejam dan nakal. Sama sekali tidak masuk akal. Berpura-pura gila dan bodoh. Saya akan menampar Anda agar sadar dengan beberapa tamparan ini. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda sudah tua, Anda bisa bertindak sembarangan. Saya tidak akan menoleransi Anda. Apakah ada orang di sana? Dia memukul orang. Semuanya cepat datang dan nilai ini. Berhenti berpura-pura, berhenti berpura-pura. Apa yang baru saja terjadi? Kami semua melihatnya. Paman ini melakukan hal yang benar. Siapa yang menyuruhmu sepagi ini? Mengganggu penduduk di sini. Aku sudah pulang kerja larut malam. Dan kemudian aku dibangunkan oleh kebisingan kalian. Aku tidak bisa beristirahat sama sekali. Tepat sekali. Anak saya tidak bisa tidur nyenyak. Dan nilai mereka turun. Juga kerabatku yang sudah tua. Sangat terganggu oleh kebisingan mereka, sehingga menjadi tidak stabil mentalnya. Terakhir kali hampir saja. Harus dirawat di ICU. Paman jangan khawatir. Kami mendukungmu. Kami mendukungmu, kami mendukungmu. Kami mendukung Anda, kami mendukung Anda. Sekarang kamu lihat, ini adalah masalah yang biasa kamu sebabkan. Sekarang semua orang telah turun untuk mencelamu. Saya tidak akan mempersulit Anda. Selama Anda berjanji untuk tidak mengganggu penghuni lagi, saya akan membiarkan Anda pergi. Itu benar. Benar itu benar itu benar. Mereka harus dihentikan mengganggu penghuni. Jangan berpikir hanya karena kalian banyak. Saya takut pada kalian. Apa yang kamu katakan? Kamu masih tidak tahu cara bertobat. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Apa yang harus saya sesali? Anda bilang Anda pulang kerja larut malam. Mengapa Anda tidak berhenti saja dari pekerjaan Anda dan beralih ke pekerjaan yang Anda pulang lebih awal? Agar Anda bisa tidur lebih awal. Dan Anda, nilai anak Anda turun. Apa hubungannya dengan saya? Semua anak-anak lainnya itu, nilai mereka tidak turun. Itu karena anak Anda bodoh. Tepat sekali. Dan Anda, kerabat tua Anda, apa yang mereka lakukan tinggal di lantai atas. Jika mereka tidak ada pekerjaan, mereka harus turun dan berolahraga. Apakah mereka menunggu untuk mati di rumah? Keterlaluan. Itu sudah kelewatan. Itu keterlaluan. Diam. Jangan memprovokasi saya. Apakah Anda percaya? Saya akan menyuruh putra saya datang. Membalas dendam pada kalian semua. Siapa putra Anda? Dengarkan baik-baik. Putranya bernama Sufi. Beberapa tahun yang lalu, dia baru saja bergabung dengan Pengadilan Ilahi. Dia adalah murid dari Pengadilan Ilahi. Pengadilan Ilahi. Pengadilan Ilahi. Itu adalah kekuatan terdepan di Daxia. Siapapun yang bisa bergabung dengannya. Tanpa kecuali adalah naga di antara manusia. Kekuatan mereka mencengangkan. Ada apa? Apakah Anda takut sekarang? Takut sekarang? Terlambat. Saya harus memastikan putra saya membalas dendam pada kalian semua. Dan kalian pasangan pria dan wanita tercela. Berapa banyak tamparan yang kalian berikan kepada kami barusan? Saya akan menyuruhnya mengembalikannya kepada kalian 10 kali lipat. Zufei benar. Bagus. Yang Xiong. Saya beri kamu waktu 3 menit. Untuk menyuruh seseorang bernama Zufei bergegas ke Huacheng Plaza. Jika dia tidak muncul setelah 3 menit, maka usir dia dari Pengadilan Ilahi. Cepat. Segera di dalam provinsi. Cari seseorang bernama Zifei. Suruh dia dalam waktu 3 menit. Bergegas ke Huacheng Plaza. Cepat. Segera di dalam provinsi. Cari seseorang bernama Zifei. Katakan padanya dalam waktu 2 menit. Harus pergi ke Huacheng Plaza. Bukankah Zufei dari Yunshuo kita? Cepat. Katakan padanya dalam waktu 1 menit. Bergegas ke Huacheng Plaza. Jika tidak, usir dia dari Mahkamah Ilahi.
Halo. Guru ilahi, Anda ingin saya bergegas ke Huechang Plaza dalam waktu 30 detik? Atau kalau tidak usir saya dari mahkamah ilahi? Huechang Plaza, bukankah itu tepat di bawah rumah saya? Hanya dengan satu panggilan telepon, Anda pikir Anda bisa menyuruh putra saya datang? Anda pikir Anda ini siapa? Apakah Anda sedang berhayal? Benar, Chu Fei adalah anggota dari pengadilan ilahi. Bagaimana mungkin dia, seorang bajingan pria seperti Anda, bisa diperintah dan mengeluarkannya dari pengadilan ilahi? Apakah Anda pikir Anda adalah guru ilahi? Dalam legenda itu, Paman, orang-orang dari mahkamah ilahi tidak bisa dianggap remeh. Anda harus cepat dan pergi. kemana dia pergi? Dia memukul saya barusan. Kecuali, biarkan kami saudari-saudari, setiap orang, memberinya 10 tamparan. Benar, kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi. Aku akan memukulmu. Aku akan memukulmu lagi. Aku akan memukulmu lebih banyak lagi. Aku akan memberimu 3 tamparan lagi. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Pria terkutuk Anda itu, saya akan melawan Anda sampai mati. Berhenti. Kamu, mengapa kamu di sini? Itu karena pria sialanmu ini. Kamu harus segera membalaskan dendamku. Murid mahkamah ilahi, Zhu Fei, menyambut guru ilahi. Kamu, apakah kamu melakukan kesalahan? Bagaimana mungkin dia adalah guru ilahi? Tepat 3 menit. Zhu Fei, kamu telah mengamankan posisimu sementara di pengadilan ilahi. Terima kasih guru ilahi. Jangan terlalu cepat berterima kasih padaku. Tahukah kamu? Ibumu setiap pagi membawa sekelompok saudara perempuannya untuk turun dan menari senam lapangan. Guru ilahi. Anakku selalu berada di luar. Dia tidak tahu aku menari tari lapangan. Jika harus menyalahkan seseorang, salahkan aku. Guru ilahi, aku tadi buta. Aku memohon kemurahan hati Anda yang besar. Mohon ampuni aku. Benar, kami jamin kami tidak akan mengganggu The penghuni film was lagi. Benar, translated and kami tidak akan narrated menari by tari Ed lapangan Media. lagi selamanya. Ya, kami tidak akan menari lagi. Guru ilahi, saya jamin Anda, mereka sama sekali tidak akan menyinggung lagi di masa depan. Jika Anda ingin menghukum seseorang, hukum saya. Saya bersedia menerima hukuman untuk ibu saya. Ini adalah kesalahan yang ibu lakukan. Ibu tidak bisa melibatkanmu. Guru ilahi, mohon hukum aku saja. Mengingat baktimu, aku akan mengampuni ibumu. Tapi jika ada lain kali, kamu tahu apa akibatnya? Terima kasih guru ilahi. Terima kasih guru ilahi, terima kasih guru ilahi. Guru ilahi bijaksana. Terima kasih guru ilahi. Ayo pergi.